Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, ada beberapa hal yang bisa kita tempuh agar kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertakwa. Yang pertama dengan ilmu. Karena dengan ilmu tersebut kita bisa membedakan mana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mana larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa membedakan ini yang halal yang harus kita cari dan kita raih, dan ini yang haram yang harus kita tinggalkan. Maka semangatlah mencari ilmu syar'i, mencari ilmu agama. Dan Nabi SAW bersabda, "Man yuridihullahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan, maka dia akan dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang agama, terutama perkara-perkara agama yang kita tidak boleh bodoh tentangnya, seperti tentang sholat dan rukun-rukunnya, tentang puasa, tentang zakat, tentang haji, tentang keimanan dan tauhid, tentang kekufuran, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, para pendengar yang beriman, yaitu senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperbanyak ketaatan, memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Di bulan Ramadan ini pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka merupakan kesempatan emas, peluang besar. Karena boleh jadi di Ramadan yang akan datang kita tidak mampu, tidak diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beramal. Dan tidak ada yang bisa menjamin kita bisa bertemu di bulan Ramadan yang akan datang. Seandainya pun bertemu, belum tentu kita berada dalam kondisi sehat. Oleh karena itu perbanyak amal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, qiraatul Quran bitadabbur. Ramadan merupakan syahrul Quran, bulan diturunkan Al-Quran, dan kaum muslimin sangat semangat sekali ketika mereka membaca Al-Quran. Tapi jangan lupa bitadabbur, dengan tadabbur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menambah keimanan kita, menjadikan hati kita hidup, menjadikan hati kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak doa agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Allahumma ati nafsi taqwaha, seperti doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Ya Allah, berikanlah jiwa kami ketakwaan, wa zakkiha, dan bersihkanlah ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anta khairu man zakkaha, engkaulah sebaik-baik zat yang senantiasa membersihkan jiwa-jiwa menjadi orang yang bertakwa. Yang kelima, para pendengar yang beriman, agar kita menjadi orang yang bertakwa, hendaklah kita senantiasa berteman, bergaul dengan orang-orang yang bertakwa juga. Jika kita bergaul dengan orang-orang yang soleh, yang bertakwa, insyaallah ta'ala kita akan ikut-ikutan, akan mendapatkan kebaikannya. Sebaliknya, ketika kita bergaul, berteman dengan teman-teman yang buruk, maka kita akan mendapatkan keburukannya. Yang keenam, al-qiraah fi siyaril muttaqin. Senantiasa membaca biografi perjalanan hidup orang-orang yang bertakwa. Insyaallah, ketika kita membaca biografi perjalanan hidup para sahabat ridwanullahu ta'ala ajma'in, kita akan mendapatkan betapa mereka mencontohkan menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertakwa. Jika kita lihat perjuangan mereka, ibadah mereka, semangat mereka dalam membela Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan memberikan semangat kepada kita, bahwa kita belum ada apa-apanya. Tak ada apa-apanya ketika kita dibandingkan dengan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dan para ulama yang berjalan di atas manhaj mereka. Kemudian yang ke-7, para pendengar yang beriman, tidak tenggelam dalam perkara-perkara mubah. Boleh ketika kita berpuasa melakukan hal-hal yang mubah, akan tetapi memperbanyak hal-hal yang mubah itu akan menjatuhkan kita, mengurangi
semangat kita dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yaitu kita menjauhkan diri kita dari tempat-tempat perbuatan yang mengundang syahwat dan kemaksiatan. Kita jauh itu. Terutama di bulan Ramadan, kita jauhkan diri kita dari tempat-tempat yang mengundang fitnah. Ya, kita batasi diri kita, kita sabari diri kita, sehingga puasa kita benar-benar mengantarkan kepada hakikat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di sepertiga akhir di bulan Ramadan, ketika manusia sibuk dengan dunia, mempersiapkan berbagai macam hal, maka kita larutkan diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di malam-malam yang ganjil, yang kemungkinan Allah Subhanahu wa taala turunkan malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa, dan mudah-mudahan segala amal kita senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.